itu kan sekarang menggemparkan dunia, ya, karena di suatu kota besar di Cina itu terjangkit virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya ibadallah, Allah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah semuanya, dan rajin-rajinlah memuji Allah atas segenap kebaikannya yang tiada hentinya, siang dan malamnya. Tidak ada satu detik pun yang kosong daripada kebaikan Allah kepada kita semuanya, yang tidak mungkin makhluk ini bisa menghitung kebaikan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan tidak mungkin semua makhluk mensyukurinya secara sempurna, karena menghitung juga tidak bisa. Bagaimana mensyukuri nikmat? Menghitungnya aja nggak bisa. Bahkan banyak yang tidak tahu apa itu nikmat. Nikmat apa yang kita terima? Tidak sedikit yang tidak sadar kepada nikmat yang Allah hujankan kepada dirinya, yang menjadi sebab diantaranya adalah terbius dengan menatapnya hati dan merasakannya hati kepada musibah yang menimpa kepada dirinya. Hal yang tidak dia inginkan, ketika hati menatapnya terus fokus dan hati musibah tersebut, maka ini akan membius hati hingga hati buta, tidak merasakan, mati rasa kepada segenap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Berapa banyak orang yang sehat, pintar, ya, jabatannya tinggi, lalu uangnya banyak, kan, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi dia masih stres. Kenapa dia masih stres? Apakah tidak punya duit? Enggak. Apakah tidak punya jabatan dunia? Tidak. Gelar juga punya, gitu kan? Bahkan mewah, ya, uang banyak, tanah luas. Namun yang menjadi sebab dikarenakan hatinya itu ketika menemukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh hatinya, lalu ditatap terus, lalu dirasa-rasa terus. Nah, itulah yang membius hatinya hingga mati rasa hatinya kepada seabrek-abrek nikmat dari Allah, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Rasa sedih, galau, keluhan-keluhan. Jadi kalau ngomong sama temennya keluhan, kalau nulis status terus keluhan aja, gitu kan? Apa saja pasti keluhan, omongannya keluhan, kan? Nah, padahal sekelilingnya seabrek-abrek adalah nikmat yang harus disyukuri, yang harus disikapi dengan rasa bahagia, yang harus dimunculkan dalam kehidupan nyata melalui ucapannya, melalui gerak-geriknya, melalui raut wajahnya, melalui tulisan-tulisannya, bahwa dirinya sedang mendapatkan nikmat yang tiada bandingannya dari Allah. Pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, dikit alhamdulillah. Orang yang sedang bahagia raut wajahnya lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan dikit ketemu, orang mah, saya mah, so kan masih Nah, itu ya. Coba rasakan oleh kita. Kadang-kadang kita marah. Akhirnya kita marah sama istri, sama suami, marah sama si A, marah sama si B, pembantu dimarahin, ya.
ayam juga dilemparin, HP dibantingin, kan? Pintu dijeblugin. Gara-gara apa? Gara-gara dongkol hati. Kenapa dongkol? Karena hati menatap sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal yang tidak diinginkan itu tidak banyak. Sementara seabrek-abrek nikmat tidak terhitung. Ya? Jadi sebetulnya kita manusia ini, kan, bahagia dan sedihnya itu bagaimana dia mampu atau tidak mampu mengolah hatinya, menatapkan mata hatinya, menjuruskan perasaan hatinya, apakah kepada nikmat dari Allah atau apakah kepada hal yang tidak diinginkan yang Allah datangkan kepada dirinya. Di mana kalau dibandingkan secara perhitungan akal yang normal, bahwa musibah dari Allah itu sangat sedikit sekali, tidak banding dengan nikmatnya, kan? Kalaupun Allah memberikan sakit kepada kita, kan? Bandingkan dengan sehatnya, tidak 1% pun, gitu kan, dari jumlah kesehatan. Tidak 0,5% pun, tidak 1/4% pun, gitu kan, dari jumlah kesehatan yang Allah berikan. Lalu satu waktu kita merasa tidak mendapatkan pertolongan Allah, padahal pertolongan Allah setiap hari. Satu waktu kita punya keinginan namun tidak dikabulkan oleh Allah. Saya ingin punya mobil, saya ingin kebeli itu, kebeli ini, tapi sampai sekarang Allah belum mengabulkan. Merasa bahwa saya itu terus selalu tidak dikabulkan. Bahasanya selalu tidak dikabulkan. Padahal setiap detik dan menit penuh dengan pengkabulan keinginan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tuh. Harus kita sadari, harus kita rasakan bahwa kehidupan kita manusia itu, ya, gerak-gerik manusia itu, kita itu didorong, ya, dengan keinginan yang ada dalam hati. Itu pasti, ya. Kehidupan manusia itu didorong dengan keinginan yang ada dalam hatinya masing-masing. Kalau bangun tidur, pasti atas dorongan apa? Keinginan. Ingin tidur, ingin bangun tidur. Kalau tidur, pasti atas dorongan keinginan, ingin tidur. Hatta menggerakkan tangan. Coba cek hati kita, apakah menggerakkan tangan tanpa keinginan? Apakah menaruhnya tanpa keinginan? Apakah membuka kelopak mata dan melirikan bola mata ini tanpa keinginan? Apakah mendengar tanpa keinginan? Apakah melihat tidak mau melihatnya? Bahasa juga tidak mau, ada kemauan, gitu kan? Ya, semua pasti atas dasar keinginan. Kencing, kentut, BAB, atas dasar keinginan. Keinginan. Gerak dan diamnya atas dasar keinginan. Masya Allah. Ya, coba kita rasakan, kita bayangkan. Kalau keinginan itu tidak dikabulkan oleh Allah, ingin buka kelopak mata, tapi Allah tidak mengabulkan keinginan kita, akhirnya kita tidak bisa membuka kelopak mata. Itu kan masalah besar. Dibandingkan dengan punya mobil Alphard yang kita cita-citakan, lalu kita menuding kepada Allah Ta'ala, Allah tidak mengabulkan keinginan saya. Padahal tiap detik dan menit kita mengedipkan kelopak mata kita, melirik-lirikan bola mata kita, kan? Kita punya keinginan itu, keinginan ini setiap detik dan menit dikabulkan oleh Allah. Yang ternyata kalau satu saja keinginan kita yang sehari-hari Allah kabulkan kepada kita, Allah tidak mengabulkannya satu saja, ternyata Al-Fat itu tidak ada harganya dibandingkan dengan ijabah dari Allah, pengkabulan dari Allah atas keinginan kita satu saja, melirikan bola mata.
Kita melirikan bola mata atas keinginan kita, bukan? Dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan. Kalau Allah tidak mengabulkan, artinya kita tidak bisa melirikan bola mata kita, kan? Mahal mana dengan Alphard? Coba tuker dengan Alphard. Kata Allah, saya kasih Alphard, ya, tapi saya sekarang tidak akan mengabulkan keinginan kamu satu saja. Ketika kamu ingin membuka kelopak matamu, aku tidak akan mengabulkannya. Jawab, mahal mana Alphard dan bisa membuka kelopak mata? Allah, 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 kan? Masya Allah. Kita sekarang mendengar bahwa di Cina sekarang ada diserang virus corona yang menggemparkan dunia, ya, menggemparkan dunia. Orang yang punya, yang biasa megang HP FB, melihat FB tentu akan melihat, itu kan, sekarang menggemparkan dunia, ya, karena di satu kota besar di Cina itu terjangkit virus corona. Kita dengar dulu corona itu sedan. Orang bercita-cita ingin punya corona. Sekarang semua takut dengan virus corona. Itu virus corona, virus yang mematikan. Gejalanya tidak begitu mengerikan. Enggak, gejalanya cuma flu kecil gitu kan, dikit, batuk dikit, demamnya demam tidak terlalu panas, mati. Di jalan mati, langsung berjatuhan orang. Sekarang tuh, pemerintah Cina sudah kebingungan. Hanya dengan virus corona saja yang diutus oleh Allah, ya, yang mana ditemukan dimulai itu yang terjangkit itu dari pasar daging, makanan daging-dagingan di sana, yang mana dia pasar tersebut menjual belikan daging macam-macam binatang. Ular, tikus, kucing. Mereka makan apa saja mereka makan. Ya. Mereka makan. Yang diharamkan oleh Allah dimakan sama mereka. Ini yang diharamkan oleh Allah. Kucing saja itu biasa diperdagangkan. Itu dimakan, tikus dimakan oleh mereka, itu kan. Nah, dari situ mulai ditemukan ada virus corona. Lalu sekarang disegel pasarnya, dan itu diisolasi. Ya, itu kota, Masya Allah, menjadi beku. Tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk ke kota itu. Dan jalur lalu lintas dijaga ketat, ya, sampai saat ini. Sehingga kemarin dapat berita dari salah satu orang sini, Yordan, bahwa ada jumlah banyak turis dari Cina sekarang tidak bisa masuk ke Urdun, ke Yordan ini. Ya, tidak bisa masuk ke Yordan. Penerbangan ditutup, kereta api ditutup, Masya Allah, mobil ditutup, pokoknya nggak bisa keluar dari kota itu, dijaga ketat. Atau dokter-dokternya banyak yang akhirnya gila, stres, ya, stres. Kenapa? Karena menangani pasien siang malam tidak, beribu-ribu pasien berbondong-bondong, ya, berjatuhan, di mana saja matinya itu. Masya Allah. Masya Allah. Ini bukti, ya, merupakan sentilan dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, azab dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, orang-orang yang melanggar aturan Allah, di mana Allah Ta'ala mengharamkan, ya, mengkonsumsi makanan-makanan ABCD yang diharamkan oleh Allah, yang mana tidak semata-mata Allah yang menciptakannya mengharamkan dikonsumsi oleh manusia,
terkecuali Allah menghendaki agar manusia itu selamat dari efek-efek yang buruk yang Allah simpan di binatang-binatang yang diharamkan dimakannya, yang dimana ketika dimakan maka manusia akan mendapatkan efek buruk. Ini kan? Maka kalau diteliti apa yang dimakan oleh umat Islam, oleh dokter manapun di muka bumi, pasti makanannya akan bersih, ya, pasti makanannya akan sehat. Ya, terjadi makanan yang dimakan oleh umat Islam seperti ayam atau unta terjangkit virus, itu semuanya bukan karena virus itu, bukan, ya, tapi justru, kan, karena virus-virus yang datang dari binatang-binatang lain. Ya, yang justru ya asalnya yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, makanya Allah mengharamkan memakan binatang-binatang yang menjijikan, binatang-binatang yang najis, gitu kan? Binatang-binatang yang punya tabiat buas, yang bertaring, yang punya kuku-kuku buat mencakar, menyerang, gitu kan, walaupun itu burung, yang punya patuk-patuk yang bisa menyerang, gitu kan. Nah, seperti burung elang dan sebagainya. Nah, itu kan diharamkan. Kenapa? Karena itu akan berefek sifatnya menjadi buas. Kalau sifatnya menjadi buas itu dia akan lost control, kan? Hanya dengan pancingan-pancingan, gitu, kejadian-kejadian, dia akan lost control nantinya. Akhirnya dia bisa berani membunuh, kan? Akhirnya bisa melakukan tindakan kekerasan-kekerasan, itu kan? Itu karena tabiat yang dihasilkan dari daging binatang-binatang buas. Ya. Maka diharamkan memakan binatang-binatang buas. Nah, ini sekarang terjadi. Hanya dikasih itu saja oleh Allah, sudah kelapakan. Belum dicabut kesehatan semuanya, belum, kan? Hanya sebagian saja. Ketika ingin sehat, Allah tidak mengabulkan sehat. Allah kasih penyakit, kan? Allah kasih virus. Coba kegagahan mana yang bisa menahan kekuasaan Allah? Dan mana kekuasaan mana di muka bumi ini? Contoh, Cina bisa menguasai ekonomi, tapi tidak bisa menghalangi virus. Ya? Tidak bisa, udah kelapakan. Dia bisa sombong, saya bisa menguasai dunia dalam ekonomi. Saya punya itu, saya punya ini, saya punya senjata mutakhir dan sebagainya. Tetap Allah sentil satu saja, hal kecil. Virus corona itu kecil sekali, bisa kelihatan dengan alat, gitu kan, bisa kelihatan. Hanya virus yang kecil sekali. Jadi yang gagah perkasa bisa kalah dengan hal yang sangat kecil sekali. Seperti dulu kerajaan Raja siapa? Namrud, ya, laknatullah alaih, dia matinya dengan apa? Hanya dengan ramatuk, dengan serangga yang kecil sekali. Allah utus serangga kecil, datang serangga masuk ke hidungnya. Udah dikeluarin, tidak bisa masuk ke otaknya, ya, digerogoti terus, akhirnya mati dengan mati mengenaskan, mati yang hina, itu kan? Hanya sepele, kan? Tuh, begitulah Allah Subhanahu wa taala jika Allah memperlihatkan kekuasaannya, ya. Ini agar manusia semua sadar. Tapi di sini manusia ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Hatta yang dikasih ujiannya oleh Allah, yang dikasih musibah, yang dikasih azab oleh Allah, mereka pun juga tidak sadar. Banyak yang tidak sadar. Akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sehingga sekarang penduduk Cina, karena ini kota ini besar dan ini juga sudah banyak yang lalu lalang, ya,
Dan ini terus diawasi sehingga seluruh penduduk Cina dilarang oleh pemerintah keluar. Sekarang kan musim Imlek, itu kan hari rayanya orang Cina, itu kan biasa mereka liburan ke berbagai negara. Sekarang ditutup, tidak bisa keluar ke negara manapun dari negaranya. Ya. Dan semua negara sekarang menutup diri, ya. Semua negara tidak mau menerima orang Cina datang ke negara manapun, akan mau menerima. Ya, kenapa? Khawatir dia membawa virus tersebut. Terjadi waktu virus yang dah keluar dari Cina juga sama virus apa namanya SARS, ya. SARS itu kan pernah terjadi virus SARS. Tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Nah, itu kan sampai 17 negara terjangkit gara-gara virus yang datang dari Cina tersebut. Sekarang datang lagi, kan? Virus itu virus yang mirip katanya dengan virus SARS, ya. Tapi beda lagi virusnya. Allah, yang disebut dengan virus corona tersebut. Nah, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya, banyak bersyukur kepada Allah, kita diberi hidayah oleh Allah kepada Islam, kepada ajaran yang suci, di mana segalanya harus suci. Badan harus suci, pakaian harus suci, tempat harus suci. Subhanallah, hati suci. Subhanallah, kan? Pikiran, niat harus suci, ucapan, perbuatan, akhlak, semuanya harus suci. Tidak boleh ada kotoran yang hinggap di sana. Subhanallah, hatta yang dimakan harus suci, yang diminum harus suci. Subhanallah. Di dalam Islam mensucikan badan saja sehari semalam berapa kali? Wudhu saja, kalau melihat dari sisi sholat yang 5 waktu saja sudah 5 kali disucikan. Wajah disucikan, tangan sucikan, kepala, telinga, hidung, mulut, terus kaki, semua disucikan. Belum dengan disunnahkan mandi. Karena mandi dalam Islam disunnahkan, malah yang lebih utama itu, ya, di dalam sebagian kaul ulama, ya, itu sesuai dengan jumlah kewajiban salat yang 5 waktu. Setiap mau salat itu memang sunnah mandi, kan? Setiap mau menghadap Allah sunnah mandi, sunnah mandi. Belum lagi mandi yang disunnahkan ketika kita mau ngaji, mau salawat, mau baca Quran, itu kan kumpul dalam majelis ilmu, majelis zikir, kan? Nah, ini mandi yang disunnahkan. Belum lagi mandi yang disunnahkan ketika kita hari Jumat, gitu kan? Itu mandi yang disunnahkan. Belum lagi mandi yang disunnahkan yang lainnya, kan? Banyak mandi yang disunnahkan yang lainnya. Ada lagi yang mandi yang diwajibkan. Tuh, mandi ini wajib. Nah, kalau junub, gitu kan, setelah bersetubuh, keluar sperma, gitu kan, bersih dari menstruasi, bersih dari nanti turun ke bawah ke wilayah bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluan. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar umatnya memotong ujung kumis, ya, terbersihkan. Maka Allah Subhanahu wa taala Masya Allah mensunnahkan kepada bersemayam di bulu-bulunya. Ingat, yang tidak dibersihkan. Tuh. Lalu juga terjadi akhirnya perempuannya mendapatkan penyakit kanker rahim. Dikarenakan apa? Dikarenakan dari bakteri itu air kencing itu, ya, yang tidak bersih dan sulit dibersihkan, kan, itu menjadi penyakit. Ketika bersetubuh dengan istrinya menularkan penyakit. Nah, Islam, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa. Kulupnya harus dihitan, darah ini tidak lalu kumur, bersihkan gigi, pakai siwak,
Disunnahkan, dibersihkan setiap wudu berarti membersihkan gigi dalam Islam berapa kali? 5 kali dalam Islam. Kalau dalam aturan umum sikat gigi berapa kali? 2 atau 3 kali lah habis makan umpamanya. Makan rata-rata 3 kali, itu paling bagus. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam 5 kali bersihkan gigi. Dengan siwak setiap mau wudu. Tangannya harus bersih, kocok dulu, ya, dibersihin dulu. Lalu kumur-kumur 3 kali. Lalu juga hidung harus dibersihkan dengan air 3 kali. Bayangkan, 3 kali, tidak cukup 1 kali. Lalu baru membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Dan wajah yang dibasuh tidak sekedar dibasuh, tapi harus digosok. Digosok-gosok di kini. Gosok-gosok. Sehingga tuh, bakteri yang nempel di keringat semuanya, itu semuanya bisa terbilas, terbuang tuh, dengan air. 1 kali gosok-gosok, 2 kali bilas, gosok-gosok lagi, 3 kali bilas, gosok-gosok lagi. Subhanallah. Cuma digosok-gosok. Kan dengan cara kuping harus dijaga. Kan? Dimana kalau saraf di leher ini sudah bermasalah, hati-hati nih. Kalau sudah bermasalah kepada otak, bermasalah kepada seluruh tubuh ini, kan? Kaku nanti. Ini harus diremas. Wudunya sempurna. Nah, sehingga setiap hari 5 kali coba diurut begini. Enak banget ya. Bersih. Siapapun manusia bertemu dengan umat Islam, dia akan aman, bersih. Subhanallah. Tidak ada di umat Islam yang dikhawatirkan. Hatinya bersih, pikirannya bersih, niatnya bersih, etikanya bersih. Bayangkan. Lalu perbuatannya bersih, ucapannya bersih, makanannya bersih, pakaiannya bersih, badannya bersih. Ibu, yang dimakan, yang diminum, cara makan saja bagaimana dalam Islam? Masya Allah. Tidak boleh masukkan makanan kepada makanan yang ada. Jadi harus diberhentikan dulu usus ini. Makan panjang. Keluar rumah udah makanan. Masuk mobil. Ini usus. Usus itu ada batas kemampuan. Banyak yang terkena penyakit itu sebetulnya karena apa? Jangan menyalahkan si A si B. Karena salah dirinya. Kenapa tidak melakukan sunnah Rasul dengan sempurna? Itu saja. Maka ketika Buya datang ke apotek, ya, nggak pakai tahu. Malu, iya benar. Kenapa? Itu karena salah. Karena salah pola makan. Ya. Kalau benar pola makan, kita tidak dengar di zaman Nabi, sahabat Nabi kena penyakit mah. Di zaman Nabi kena penyakit gigi. Sehingga katanya di zaman Nabi, sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, sehingga tidak membutuhkan dokter. Bahkan banyak para dokter berobat kepada para sahabat, berobat kepada para tabi'in, para tabi'in. Yang jadi tabib-tabib dulu, hatta para wali songo, Kanjeng Syarif Hidayatullah menyamar jadi tabib. Ilmu Nabi yang dijalankan, cara kenabian yang dijalankan. Karena di sana ada unsur kesehatan, kan? Pangkal-pangkal kesehatan di sana. Subhanallah, kan? Jadi kita ya perlu introspeksi diri, ya, bahwa kesalahan yang terjadi ya, adalah kesalahan musibah yang terjadi itu kebanyakan. Kalau sudah bangun, ingat, lalu kita tidur lagi, nah ini bahaya. Sudah bangun, tidur lagi, bahaya. Kan? Ini pola hidup. Nah, salah satunya. Seperti tadi, makan, sudah makan, isi lagi. Kan? Ini bahaya. Kan? Dalam ilmu kesehatan, sehingga terjadi warna-warna
banyak. Banyak tidur itu bukan malah sehat. Jangan itu artinya sudah menyerang otak. Hati-hati, itu sudah menyerang otak, gitu kan? Nah, kalau sudah menyerang otak bahaya ini, gitu kan? Dirubah coba. Tidurnya sekarang di pola sedemikian rupa, di-manage lah, gitu kan? Manajemen kehidupan, gitu kan? Memanage kehidupan ini sangatlah penting. Sesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita harus bersyukur menjadi umat Islam. Ya, tapi bukan sekedar mensyukuri kita menjadi umat Islam saja, sementara di sisi lain kita tidak menjalankan ajaran Islam, kan? Nah, tapi hatta kepada umat Islam begitu diteliti asalnya dari negara-negara non-Muslim. Setelah akhlak apa? Dan kita tidak keburu, maka kita mengutamakan untuk ziarah ke orang. Nah, doakan agar tidak lama selesai, ya, alhamdulillah, itu mudah-mudahan. Nah, kalau tidak lama berarti waktu ziarah kita bisa langsung banyak yang terkejar, gitu kan? Maka doakan supaya cepat selesai pagi-pagi ini, ya. Biasanya di sini buka jam 9-an lah, atau jam setengah 9 kantornya. Kalau musim sekarang waktu makan jam 7. Ya. Setelah itu silahkan mandi-mandi, silahkan siaga saja. Nah, lalu kita besok pagi, jadi malam mengemas koper semuanya, ya kan? Karena besok pagi akan berangkat kita ke Palestina. Ya. Untuk yang 2 orang itu tetap ini masih diperjuangkan. Bagaimana supaya bisa masuk? Andai kata bisa